Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firhan, NPM 0840200106. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ketika profesi yang diambil dari materi ke-6 dan materi ke-11 yaitu tentang komunikasi bisnis dan sertifikasi. Komunikasi adalah proses transfer informasi dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Sedangkan pengertian bisnis adalah suatu kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusikan hasil industri atau jasa profesional yang dapat mendatangkan keuntungan bagi organisasi bisnis tersebut. Yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah proses transfer informasi dari komunikator kepada komunikan, di mana hasil informasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi organisasi bisnis tersebut. Komunikasi bisnis terjadi antara individu dan organisasi maupun antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Tujuan komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi kepada klien, partner bisnis, bawahan, dan atasan dalam satu organisasi bisnis secara internal maupun eksternal. Yang kedua, mempengaruhi orang lain, misalnya dalam suatu penawaran harga suatu produk. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang terjadi baik secara internal maupun eksternal dalam organisasi. Yang keempat, membuat keputusan. Dan yang kelima adalah sebagai alat untuk mengevaluasi. Beberapa fungsi komunikasi yaitu fungsi dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi, untuk mendidik atau to educate, untuk menghibur atau to entertain, dan untuk mempengaruhi atau to influence. Dalam bisnis, fungsi komunikasi bisnis dapat dilihat secara internal dan eksternal, baik organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada secara internal. Komunikasi terjadi antara atasan, bawahan, dan rekan kerja dalam suatu struktur organisasi yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan dan menjelaskan peraturan prosedur, menginformasikan progres perusahaan, mendorong pegawai melakukan perbaikan. Dan terakhir untuk mengevaluasi atau memberikan penghargaan dan hukuman atau menegur pegawai yang melanggar. Yang kedua, secara eksternal. Komunikasi terjadi antara organisasi dan perusahaan dengan konsumen, supplier, pemerintah, dan masyarakat atau publik. Fungsinya itu untuk membujuk konsumen untuk membeli, memperkenalkan perusahaan atau company profile serta produk dan layanannya, mengklarifikasikan spesifikasi produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, menciptakan brand, image perusahaan yang positif, dan melakukan investasi bisnis atau penagihan utang piutang perusahaan. Komunikasi bisnis yang umum dilakukan, yang pertama ada secara lisan atau oral. Disampaikan secara langsung, person to person, atau menggunakan media komunikasi, misalnya telepon, dan teleconference menggunakan internet. Oral communication meliputi berbicara dan mendengarkan. Yang kedua yaitu secara tulisan atau written. Disampaikan secara tertulis dengan menggunakan bahasa resmi atau formal, misalnya surat penawaran produk, surat kontrak kerjasama, dan sebagainya. Written communication meliputi menulis dan membaca. Terdapat beberapa jenis keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis dan profesional, yaitu membaca. Dalam komunikasi bisnis, kemampuan membaca dengan teliti adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawarkan lagi, karena diperlukannya pemahaman yang mendalam mengenai materi bisnis yang dibicarakan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, misalnya saat membaca kontrak kerjasama antar perusahaan. Yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkan juga tidak kalah penting dalam komunikasi bisnis, karena mendengarkan penjelasan dengan baik akan meminimalkan tingkat kesalahan dalam memahami suatu persoalan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah bahasa. Bahasa adalah lambang bunyi atau arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Bahasa dapat ditampilkan secara lisan, tulisan, maupun gerak tubuh, atau dengan bahasa isyarat. Dalam proses komunikasi, bahasa memegang peran penting, terutama komunikasi bisnis. Perbedaan bahasa akan menghambat proses komunikasi dan kelancaran bisnis.
sehingga diperlukannya penerjemah atau translator untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan pembicara atau komunikasi bisnis yang dilakukan. Kadang ada kosakata atau suatu istilah yang memiliki arti lebih dari satu, sehingga potensi akan menimbulkan salah pengertian. Kemudian saya akan menerangkan apa itu sertifikasi. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa organisasi tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya ditetapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. Manfaat dari sertifikasi yaitu peningkatan networking dengan rekan seprofesi, membentuk standar kerja yang tinggi, dan mengembangkan profesional yang berkesinambungan. Sedangkan fungsinya itu meningkatkan rasa kepercayaan diri terkait dengan keterampilan, kemudahan dalam proses pencarian kerja, dan meningkatkan posisi dan reputasi. Kemudahan dalam proses pencarian kerja, karena setiap perusahaan sekarang sudah menetapkan sertifikasi kepada para karyawan. Kemudian meningkatkan posisi dan reputasi, yaitu ketika kita mengikuti sertifikasi, maka jabatan kita otomatis akan lebih tinggi, atau dengan kata lain, lebih banyak kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan posisi atau jabatan di perusahaan tersebut. Sertifikasi di bidang teknologi informasi akan memberikan kredibilitas bagi pemegangnya. Sertifikasi internasional atau taraf internasional menunjukkan para profesional IT memiliki pengetahuan dan kompetisi yang dapat dibuktikan. Bahwa untuk menunjukkan pada level yang diharapkan, pekerja di bidang IT membutuhkan ekspertise. Yang kedua, bahwa profesi di bidang IT dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis dan jasa bersifat kepercayaan. Contoh, institusi yang menyelenggarakan sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan antara lain Institute for Certification of Computing Professional yaitu ICCP, Institute for Certification of Computing Professional yaitu CompTIA, dan yang terakhir yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.